Amorim saat ini bekerja sama erat dengan Direktur Sepak Bola Jason Wilcock dalam membangun ulang tim. Prioritas utama mereka di bursa transfer memang ada pada lini serang. United sudah mengaktifkan klausul pelepasan senilai 62,5 juta pound sterling untuk mendatangkan Matheus Cunha dari Wolves sebagai bagian dari rencana tersebut. Meski begitu, Amorim tak hanya fokus pada lini depan. Ia juga ingin memperkuat lini tengah setelah Christian Eriksen meninggalkan klub di akhir kontraknya. Masa depan Casemiro dan Kobbie Mainoo pun masih belum pasti, membuat kebutuhan akan gelandang baru semakin mendesak. Dengan latar belakang itu, pencari bakat United dikirim untuk menonton Hikam Baudoy dalam laga persahabatan Aljazair melawan Swedia yang berakhir dengan kekalahan 4-3. Menurut laporan The Sun, Amorim ingin mendatangkan gelandang dengan profil lebih fisik ke Old Trafford, dan Baudoy dianggap cocok dengan kebutuhan tersebut. Sementara itu, Manchester United tengah mempertimbangkan kemungkinan menggunakan pemain buangan Jadon Sancho sebagai bagian dari kesepakatan mereka untuk merekrut penyerang Napoli Victor Osimhen menurut laporan. Jurnalis Italia Gianluigi Di Marzio telah mengungkapkan, seperti yang dilaporkan Sport Bible, bahwa Napoli telah menunjukkan minat untuk merekrut Sancho musim panas ini. Ketertarikan Napoli pada Sancho akan memberi Manchester United keyakinan untuk mengejar kesepakatan dengan target utama Victor Osimhen. Striker Nigeria itu tidak memiliki masa depan di klub Serie A itu setelah berselisih dengan manajemen dan ia menghabiskan musim 2024-2025 dengan status pinjaman ke Galatasaray. Pemain berusia 26 tahun itu telah kembali ke Napoli, di mana klausul pelepasannya senilai 63 juta pound sterling diharapkan akan dapat menggunakan Sancho sebagai alat tukar dalam kesepakatan untuk merekrut Victor Osimhen, mengingat pemain Inggris itu adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi. Membebaskan gajinya juga akan menjadi kunci untuk mendanai gaji Osimhen yang diperkirakan jumlahnya cukup besar. Tuntutan gaji Sancho membuat Chelsea tidak dapat mengontraknya secara permanen dan mungkin juga menjadi masalah bagi Napoli. Masih harus dilihat apakah pemain berusia 24 tahun itu terbukti berguna dalam kesepakatan untuk mengontrak Osimhen karena tim asuhan Ruben Amorim sangat membutuhkan bala bantuan penyerang. MU saat ini tengah melakukan transformasi skuad di bawah arahan Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu ingin membangun tim yang lebih kompetitif untuk musim depan. Salah satu posisi yang menjadi prioritas Amorim adalah lini tengah. MU membutuhkan pemain berkualitas yang bisa mengisi kekosongan setelah kepergian Christian Eriksen. Menurut laporan Sky Sport, Setan Merah kini mengalihkan perhatian ke Serie A. Mereka dikabarkan serius mengincar tanda tangan gelandang Inter Milan David Fratesi. Fratesi menjadi target MU berkat performa impresifnya bersama Nerazzurri. Meski baru terbentuk secara permanen musim lalu, pemain berusia 24 tahun itu langsung menunjukkan kualitasnya. Kemampuannya beradaptasi dengan cepat di Inter Milan membuat Amorim tertarik merekrutnya. Penampilan konsisten Fratesi di lini tengah Inter menjadi alasan utama MU ingin membawanya ke Old Trafford musim panas ini. Kabarnya, peluang MU mendapatkan Fratesi cukup besar. Pasalnya, sang pemain sendiri dikabarkan ingin meninggalkan Giuseppe Meazza. Yang mengejutkan, Fratesi disebut ingin hengkang meski baru satu musim membela Inter. Keputusan ini terkait dengan kepergian Simone Inzaghi sebagai pelatih. Fratesi bergabung dengan Inter karena proyek yang ditawarkan Inzaghi. Tanpa sang pelatih, Fratesi harus mempertimbangkan masa depannya. Namun, MU harus bersiap merogoh kocek dalam-dalam untuk mewujudkan transfer ini. Fratesi masih terikat kontrak panjang dengan Inter hingga 2028. Berdasarkan laporan terbaru, Setan Merah harus menyiapkan dana sekitar 60 juta euro untuk bisa membawa pulang gelandang timnas Italia tersebut. Sementara itu, spekulasi mengenai masa depan Bryan Mbeumo akhirnya mendapatkan kejelasan. Penyerang andalan Brentford itu memberikan tanggapannya terkait isu transfer yang terjadi dengan dua klub besar Premier League, yakni Manchester United dan Tottenham. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama Sky Sport, saat menghadiri ajang Grand Prix Kanada, Mbeumo menanggapi rumor tersebut dengan santai. Pemain berusia 25 tahun itu menyatakan bahwa ia menerima semua spekulasi mengenai masa depannya. Itu spekulasi transfer agak baru bagi saya. Saya pikir itu bisa menjadi kehidupan seorang pemain sepak bola dan Anda harus menerimanya. Lanjut pemain yang sempat memperkuat Troyes itu. Berdasarkan laporan yang beredar, Brentford bersedia melepaskan Mbeumo jika ada klub yang mampu memenuhi harga yang mereka tetapkan, yakni di atas 60 juta pound sterling. Nominal tersebut dianggap sebanding dengan kontribusi signifikan Mbeumo di lini depan The Bees. Musim 2024-2025 menjadi babak hitam dalam sejarah Manchester United. Tersingkir dari kompetisi Eropa dan terdampar di posisi ke-15 Liga Premier.
klub raksasa Inggris itu kini bersiap membalas dendam dengan gebrakan besar di bursa transfer. Nama pertama yang mencuat, Justin Kluivert, winger eksplosif Bournemouth yang tampil garang musim lalu. Manajer anyar Ruben Amorim telah memberi sinyal kuat kepada manajemen, kekuatan serangan harus diperkuat dan Kluivert dianggap sebagai senjata tajam yang cocok untuk filosofi sepak bola menyerangnya. Kurangnya produktivitas lini depan adalah masalah terbesar kami. Kami butuh pemain yang lapar, cepat, dan berani, ujar Amorim dalam pernyataan resminya awal pekan ini. Putra dari legenda Belanda Patrick Kluivert membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar nama besar. Di bawah pelatih Andoni Iraola, Kluivert membukukan 12 gol dan 6 assist dari 34 pertandingan musim lalu. Statistik ini lebih baik dari gabungan gol Rashford dan Anthony di liga musim yang sama. Performa inilah yang membuat Bournemouth berani membandrolnya 46 juta pound sterling, naik drastis dari harga belinya yang hanya 10 juta pound sterling 2 tahun lalu dari AS Roma. MU bukan tanpa saingan. Tottenham Hotspur juga dikabarkan ikut mengincar Kluivert sebagai opsi winger baru. Namun, dibanding opsi utama seperti Bryan Mbeumo dari Brentford yang bisa tebus 60 juta pound sterling, Kluivert dianggap opsi cerdas dan lebih ekonomis. Namun, masalah keuangan masih menghantui kubu Old Trafford. Pemilik baru Ineos menyatakan bahwa mereka tidak akan menggelontorkan dana besar musim panas ini, kecuali jika ada pemasukan dari penjualan pemain. Meski Bournemouth tidak buru-buru melepas pemain 26 tahun ini, mereka juga tergoda oleh potensi keuntungan hampir 5 kali lipat. Dengan MU yang juga sudah merekrut Matheus Cunha dari Wolves dan gagal total mendapatkan Victor Gyökeres dari Sporting, fokus kini diarahkan penuh ke Kluivert. Sementara itu, di tubuh Manchester United, Garnacho diminati sederet klub diantaranya Napoli, AC Milan, Bayer Leverkusen, dan Atletico Madrid. Sedangkan Anthony masih diinginkan Real Betis, klub tempatnya bernaung di paruh kedua musim dan dibidik Juventus. Van der Sar pernah memenangi 7 trofi kompetisi utama bersama Manchester United di antara 2005 sampai 2011. Mantan kiper asal Belanda itu merasa Anthony tidak usah dijual, tapi mengakui harapannya itu kurang realistis. Manchester United mengakhiri musim 2024-2025 dengan catatan yang sangat mengecewakan dan memaksa mereka menghadapi kenyataan pahit. Posisi ke-15 di klasemen akhir Premier League tanpa meraih satu trofi pun menjadikan periode tersebut sebagai salah satu masa terkelam dalam sejarah klub modern. Dengan situasi penuh kulit ini, pihak manajemen memutuskan memberikan dukungan penuh kepada Ruben Amorim. Pelatih yang menggantikan Erik ten Hag sejak November tersebut dianggap pantas mendapatkan kesempatan utuh untuk membangun tim sesuai visinya. Rio Ferdinand turut memberikan jaminan mengenai kondisi terkini United. Ia berpendapat bahwa United tidak berada dalam posisi untuk membicarakan ambisi meraih gelar dan sebaiknya menurunkan target menjadi sekedar menembus kompetisi Eropa. Rio Ferdinand menyampaikan kepada Mirror Football dengan tekanan perlunya sikap realistis dari penggemar dan manajemen United pasca musim buruk yang baru berakhir. Apabila musim ini berakhir di posisi ke-15, musim depan United seharusnya menargetkan finish minimal di posisi 8 besar atau lebih baik lagi 6 besar, ungkapnya. Ferdinand mengakui pernyataan tersebut terasa menyakitkan baginya yang dahulu hanya mengenal istilah juara ketika masih aktif sebagai pemain. Namun, ia menegaskan bahwa kenyataan saat ini mengharuskan klub untuk menyesuaikan harapan mereka. Mantan bek tengah tersebut juga mengkhawatirkan rencana proyek 150 milik Sir Jim yang dianggapnya terlalu berambisi mengingat kondisi sekarang. Target untuk menjuari Premier League pada tahun 2028 dinilainya masih terlalu jauh dari kenyataan yang ada di lapangan. Meski belum berhasil memperbaiki performa United dalam waktu singkat, Ruben Amorim tetap mendapat kepercayaan dari pihak manajemen. Pelatih asal Portugal ini mewarisi skuad tambal sulam dari era kepemimpinan Erik ten Hag. Keterbatasan dana transfer pada Januari lalu, ditambah dengan kekhawatiran akan pelanggaran aturan PSR atau Profit and Sustainability Rules, membuat Amorim hanya mampu mendatangkan Patrick Dorgu dari Lecce dan talenta muda Aiden Heaven dari Arsenal. Namun, di awal musim panas ini, United telah mengeluarkan dana 62,5 juta pound sterling untuk merekrut Matheus Cunha dari Wolves sebagai sinyal dimulainya proyek Amorim secara serius. Ferdinand meyakini bahwa jika Amorim mendapatkan pemain-pemain yang sesuai dengan sistem permainannya, target masuk ke 6 besar bukanlah hal yang mustahil. Akan tetapi, ia juga mengingatkan bahwa kebangkitan seperti era Sir Alex Ferguson memerlukan waktu yang tidak sedikit, janji bukan janji instan. Manchester United kini berada di titik persimpangan yang krusial. Setelah mengalami kegagalan total musim lalu, klub harus membangun kembali secara bertahap namun konsisten.
Ferdinand berpendapat bahwa kebangkitan tidak akan datang dari ekspektasi yang terlalu tinggi, melainkan melalui stabilitas, perencanaan yang masuk akal, dan pelaksanaan strategi jangka panjang. Amorim membutuhkan waktu dan dukungan, bukan tekanan untuk segera meraih gelar. Perjalanan panjang United untuk kembali ke peringkat teratas dimulai dari langkah-langkah kecil. Seperti yang dikatakan Ferdinand, itulah kenyataan baru yang harus diterima oleh semua pihak.